Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Bagaimana? Sudah disiapkankah alat belajarnya? Tentu sudah disiapkan ya. Yuk sekarang sama-sama kita membaca basmalah sebelum kita memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal ciri makhluk hidup dapat berkembang biak, membuat kalimat berdasarkan gambar, menentukan banyak benda, menentukan nilai tempat suatu benda, dan menggambar lambang sila keempat Pancasila. Mari kita mulai pembelajaran 5. Simak gambar yang ada pada pembelajaran 5. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Dari kalimat yang sudah kita baca tadi, adakah kata-kata baru yang belum kalian ketahui artinya? Jika ada, yuk mari kita simak arti dari beberapa kosakata berikut. Berkembang biak artinya kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Keturunan artinya individu atau makhluk hidup baru yang lahir dari individu sebelumnya. Memperbanyak artinya menjadikan sesuatu menjadi banyak. Dan kelestarian artinya kegiatan menjaga sesuatu agar tetap ada atau tidak punah. Setelah mengetahui arti dari kosakata tersebut, sekarang mari kita coba membuat kalimat berdasarkan gambar yang ada. Bu Guru akan memberikan contoh, selanjutnya anak-anak bisa membuat sendiri kalimat sesuai gambar yang kalian lihat. Sebagai contoh, gambar yang pertama, seekor induk burung sedang memberi makan anak-anaknya. Gambar yang kedua, seorang ibu sedang menggendong bayi. Kita lanjut gambar yang ketiga. Pohon pisang berkembang biak dengan tunasnya. Anak-anak tentu sudah bisa membuat kalimat berdasarkan gambar ya. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 tambah 7. 47 sama dengan 4 puluhan tambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat, maka akan tampak seperti pada gambar. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Nah, untuk tugas yang pertama, anak-anak silakan mengerjakan buku cetak halaman 37 sampai 39. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Masih ingatkah anak-anak, gambar lambang negara yang ada di kelas itu termasuk benda hidup atau benda mati? Ya, betul sekali. Gambar lambang negara yang ada di kelas termasuk benda mati. Masih ingatkah bagaimana lambang sila keempat Pancasila? Untuk tugas selanjutnya, tugas muatan PKN, tugasnya adalah menebali dan mewarnai simbol sila keempat Pancasila di halaman 40 dan menuliskan bunyi sila keempat Pancasila di halaman 41. Selamat berlatih. Selanjutnya kita akan mengingat kembali tentang ciri-ciri benda hidup. Kali ini kita akan belajar dengan melengkapi kalimat yang sudah ada gambarnya dengan kata-kata yang sudah tersedia. Sudah siap anak-anak? Ada 4 kata yang bisa kita gunakan. Berkembang biak, bergerak, membutuhkan makan, dan tumbuh besar. Yuk kita mulai. Gambar yang pertama. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena pilihan kata yang tepat apa anak-anak? Ya, bergerak. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Aku tahu burung disebut benda hidup karena berkembang biak. Gambar yang ketiga. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena tumbuh besar.
Gambar yang terakhir, aku tahu ulat disebut benda hidup karena membutuhkan makan. Nah, anak-anak, keempat kata yang sudah kita sebutkan tadi, bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, dan membutuhkan makan adalah ciri-ciri dari benda hidup. Nah, anak-anakku sekalian, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan dan pakai maskernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.